Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Provinsi Papua Tengah atas laporan. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan masuk pada penandatanganan nota kesepahaman hasil pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Penandatanganan akan dilakukan oleh Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah dan oleh Gubernur Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya kami mengundang Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah Bapak Eliezer Yogi SSTP menuju meja penandatanganan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Gubernur Provinsi Papua Tengah Bapak Meki Nawipa Sarjana Hukum untuk dapat menuju meja penandatanganan. Penandatanganan diawali oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah, selanjutnya oleh Gubernur Provinsi Papua Tengah. Mohon izin kepada Bapak Gubernur, kita lanjutkan dengan sambutan Gubernur Papua Tengah sekaligus menutup secara resmi rangkaian kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Shalom. Sudah makan kah? Shalom. Ya gitu. Kita santai saja. Jadi yang terhormat tidak usah semua kita diskusi. Saya absen dulu ya. Ketua Bapeda Nabire. Bapak Ketua Bapeda. Oh, Bapak sebagai apa? Baru bos di mana? Oke. Ketua Bapeda Dogiai. Oh, Bapak Ketua Bapeda ya. Terima kasih sudah datang. Ketua Bapeda Deyai. Terima kasih Abang. Ketua Bapeda Paniai. Makasih. Ketua Bapeda Intan Jaya. Bapak Ketua Bapeda ya. Terima kasih. Ketua Bapeda Puncak. Puncak tidak ada ya? Puncak Jaya. Bapak Ketua Bapedanya. Oh, oke. Kita apa ya? Kalau menurut saya itu uang tidak ada di Jakarta. Uang ada di Nabire. Clear ya? Jadi kalau ada yang ke Jakarta tidak ada uang, yang ada itu di Nabire. Yang kedua itu, ya apa yang kita cari? Kita jadi pejabat untuk melayani rakyat. Dan Musrembang ini barometer kita untuk kita sukses dan tidak. Jadi kalau Ketua Bapeda itu bupatinya mau jadi bupati lagi atau bupatinya mau jadi gubernur lagi, ini saatnya di sini untuk menunjukkan indikator pembangunan di negeri ini. Jadi kadang-kadang kita berpikir tidak ada. Saya pernah jadi bupati, tidak ada urusan ke Jakarta itu. Jadi apa ya, kita di sini untuk bangun kita punya negeri. 5 tahun itu kan limited, tidak salah ya. Cepat tidur bangun selesai. Jadi bagaimana
kita merencanakan sesuatu untuk kita punya negeri ini. Dulu waktu kita sekolah, itu bupati di sini APO, orang besar. Tapi hari ini Bapak sudah tua. Setelah itu ganti dengan Bapak Isayas. Sudah selesai juga. Sekarang zamannya kita. Kalau kita tidak serius bangun kita punya negeri, negeri ini mau kemana ke depan? Jadi kenapa saya absen? Jakarta, siapa kepala PU di sini? Ada kepala PU ya? Atau Bapeda semua di sini? Kita kena efisiensi tidak salah ya. Kami mau kasih uang ke kabupaten, kalau kepala dinasnya begini nggak usah. Catat itu Eli. Selesai. Nanti minta di Jakarta saja. Kita mau kasih uang kok tidak datang, jadi kok mau kemana negeri ini? Iya. Dulu waktu gubernur di Papua, kita Mepagu tuh susah dapat uang, Pak. Setengah mati mau ketemu gubernur. Di Panya itu setengah mati. Terakhir mungkin dibantu 30 miliar waktu itu, tidak salah. Jadi mari kita bangun sama-sama. Ini 8 kabupaten ini terlalu kecil bagi kita. Kita merancang sesuatu yang besar saja di negeri ini. Dulu kan 28, 29 kabupaten kota. Hari ini hanya 8. Jadi saya berharap ketua-ketua Bapeda jangan sia-siakan waktu. Ini kesempatan Tuhan kasih. Tuhan kasih saya menjadi gubernur. Makanya saya mau pembukaan atau penutupan saya ada di Nabire. Karena ini kesempatan buat saya. Iya. Kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Sudahlah. Tidak ada orang bilang begini. Apa itu? There is no way. Tidak ada jalan lain selain kita kerja keras dan disiplin. Tidak ada jalan lain. Iya. Jadi ada beberapa teman di sini dulu waktu kita cerdas cermat di Panya itu, ada teman saya yang pintar seperti Yan Tenoye dan lain-lain. Tapi yang jadi bupati saya. Ya. Tapi mereka pintar, mereka bisa juara bersaing dengan Enal Rotali. Tapi kerja keras kita itu yang menentukan, disiplin, komitmen, kerja tepat. Tadi saya di sini kita sedang budayakan jam 3 mulai jam 3. Mau ada orang, tidak ada orang, kita tidak pusing. Karena negeri ini termanja dengan semua apa ya, jam karet kah, jam karet begitu. Jadi Bapeda yang tidak datang, mungkin saya kurangi atau saya tidak kasih. Kasih tahu bupatimu begitu. Selesai. Tidak ada urusan bisnis saya dengan bupati-bupati. Ya, tidak ada urusan. Saya hanya punya kepentingan satu, bagaimana negeri ini kita bisa maju. Negeri ini bisa kita bangun. Negeri ini tutup mata, buka mata sudah jadi kota. Negeri ini bagaimana supaya masyarakat bisa dapat pendapatan yang bisa penghasilan. Ini yang kita mau buat ke depan. Maka itu kerjasama. Raker begini ini kerjasama antara ketua Bapeda dan ketua Bapeda. Baku tukar nomor telepon. Telepon tanya seperti kita di retreat di Magelang. Jadi saya dengan gubernur-gubernur di Indonesia ini baku telepon. Wih bagaimana? Baku WA. Jadi raker ini bukan hanya asal kita raker-raker, tapi baku tukar nomor telepon, apa yang baik di mana bisa kita ambil begitu. Jadi ini menjadi pertemanan. Jangan sampai hanya teman di Nabire, setelah pulang cari jalan masing-masing. Jadi kerjasama itu penting. Terus kita prioritaskan program-program yang kita punya kemarin. Pendidikan. Jadi ketua Bapeda itu ingatkan bupati-bupati bangun sekolah di ibu kota satu saja, tidak usah banyak-banyak. Yang lain-lain nanti kita cover.
macam Nabire. Nggak ada sekolah di sini yang bagus. Kita bangun sesuatu yang bagus. Percuma kita jadi bupati dan ketua Bapeda dan kepala dinas pendidikan kalau kita tidak bisa buat apa-apa di sini. Nggak boleh. Nanti kita berdosa. Uang banyak juga tidak akan pernah menjamin kehidupan ini. Kehidupan ini hanya damai sejahtera itu terjadi pada saat kita kerja tulus dan benar. Jadi bagaimana ke depan pendidikan itu kita tegakkan. Kita kerja gotong royong. Tadi malam saya ketemu dengan grupnya, salah satu grup. Nanti SMA Mepago itu akan diambil alih. Tapi dibiayai oleh gubernur, bukan Bupati Nabire, walaupun itu sekolahnya dia. Jadi kita gotong royong. Pulau-pulau di bawah ini sekolah tidak jalan. Bagaimana kita gerakan supaya sekolah ini jalan? Kita mau sehebat apa, mau naik mobil. Dulu saya pikir begini, mobil Land Cruiser itu bagus. Setelah saya naik tidak nyaman juga. Lebih bagus biasa-biasa saja. Hanya menang body, menang casing. Jangan sampai kita jadi pejabat hanya menang casing, menang body. Tetapi kosong di dalamnya. Jadi saya berharap supaya ke depan pendidikan bisa jalan. Kesehatan bagaimana kita bangkitkan. Kan ada Dr. Agus ya. Kita punya puskesmas satu ini. Mau meyakinkan bupati itu susah, Pak. Jadi bagaimana Timika bisa membantu puncak-puncak jaya itu tidak mudah, Pak. Semua gengsi dengan bupati masing-masing, tapi waktu pemimpin bersatu di atas, di bawah itu gampang untuk kita mengaturnya. Gotong royong kita kerja untuk selesaikan ini. Tidak mudah. Ada bupati-bupati yang waktu saya masih bupati, Paniai itu membiayai rumah sakit 100% full APBD. Deyai Dogiai Intan Jaya boleh berobat di Paniai, tapi bupatinya tidak mau kasih uang ke rumah sakit Paniai, sama dengan seperti di Nabire. Ini kan bagaimana sekarang itu Bapeda itu datang untuk itu. Ya. Supaya bisa kerja keras, kerja sama. Terlalu banyak catatan juga ini malas ini. Iya kan? Tapi saya sih optimis gitu. Saya itu percaya diri. Saya cerita saja dulu. Dulu waktu saya sekolah, orang Paniai itu dong tidak percaya kalau saya ini akan jadi pilot, tinggi juga pendek. Tidak ini. Saya pun teman-teman itu dong tidak percaya kalau saya akan sekolah di luar negeri karena bahasa Inggris juga kurang. Tapi waktu kita punya komitmen, kita bersatu, kita kerja keras, semuanya selesai. Yang dulu dong bilang-bilang saya tidak bisa mana? Ya. Yang dong biasa dulu cerita-cerita bahwa saya tidak bisa. International Qualified Pilot. Bukan saya sombong, tapi saya sudah reach 12.000 jam terbang. Tidak apa-apa dong kalau saya sombong sedikit. Iyalah, hasil yang saya capai kerja keras sekolah. Ya. Tapi maksud saya begini, tidak boleh kita tinggalkan sesuatu yang tidak baik, tapi kita kolaborasi sesuatu yang baik untuk kita gotong royong kerja untuk kita punya negeri ini ke depan. Itu baru bisa. Di luar dari itu tidak bisa. Tema kita kan jelas, penguatan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang bermartabat dan efektif. Tidak sekolah, tidak akan bisa. Ada orang-orang Papua yang pegawai negeri, biasanya, aduh ini orang Papua tidak dapat ini. Dia tidak dapat jabatan, dia tidak dapat jabatan. Sekarang Musrembang ini, kasih tahu bupati supaya orang Papua dapat jabatan 5 tahun, 10 tahun ke depan, kasih sekolah orang. Ya. Di Paniai itu saya sudah bilang sebelum jadi provinsi di sini. Saya kirim apa itu? Diklat. PIM 3 berapa orangnya? 18 ya. PIM 2 berapa? Hah? PIM 2 22. PIM 3 Oh, PIM 3 22. PIM 2 karena saya sudah tahu saya akan jadi gubernur. Jadi saya siapkan orang di bawah. Karena saya sudah tahu saya akan jadi gubernur suatu saat, saya siapkan hari ini ke depan. Jadi waktu itu saya siapkan orang.
Ada yang di Jayapura mereka tanya, orang Paniai banyak sekali. Iyalah, bupati mau jadi gubernur kok. Ya nggak apa-apa, kita ini. Jadi kepala Bapeda itu harus punya perencanaan bagaimana Nabire itu mau ke depan kemana arahnya, Dogia itu mau kemana arahnya, Puncak Jaya itu mau kemana arahnya. Itu penting. Ya. Sekarang juga kan jadi kepala dinas mungkin karena tim sukses juga kan begitu. Ya saya bersyukur karena tidak banyak orang yang dukung saya. Jadi saya mau pasang siapa saja oke kan. Iya. Iya. Jangan sampai kita itu jadi tim sukses setelah itu kita dipilih. Jadi ya karena tim sukses ya sama-sama saling pegang kartu. Akhirnya pembangunan tidak jalan. Iya. Kita harus jadi check and balance. Pak, kita harus bangun ini. Nanti kalau Bapak bangun ini, Bapak bangun ini, Bapak mau naik periode kedua, bisa. Begitu. Atau kalau Bapak bangun ini, Bapak bangun ini, Bapak kalau mau maju gubernur, nanti orang percaya. Ya. Hari ini tidak ada terbukti pilkada kemarin. Yang punya uang banyak juga tetap kalah di provinsi ini. Jadi tidak ada urusan uang, ini urusan pembangunan dan menyentuh rakyat satu kali langsung ke dalam. Ini yang penting. Jadi ketua-ketua Bapeda tadi itu apa? Hanya di Nabire dengan Puncak Jaya kan, dan Puncak yang tolak uang. Kalau yang lain mungkin karena dorong APBD tinggi, jadi tidak apa-apa. Kita sih tidak masalah. Saya pikir itu tidak perlu bicara banyak, kan? Tegang sekali ini. Iya. Apa? Kalau tegang begini, saya juga tegang tidak ini. Tapi saya mau apa sih gitu ya? Minta maaf, tapi saya sudah sampai ada di mana. Biarlah kita buat sesuatu untuk kita punya negeri ini ke depan. Ya. Saya sudah sampai tahap di mana untuk sampai tahap di posisi jadi gubernur ini kan yang paling tertinggi di kancah politik ini. Kalau presiden kan orang Papua tidak mungkin, atau mungkin kita fight kalau bisa, kan gitu. Ya. Kita bukan apa pengisi pembangunan, kita ini yang bawa cek emas, cek uranium, cek kekayaan dalam laut, cek kekayaan dalam tanah, cek kekayaan di atas tanah. Jadi kita masuk di negara ini bukan kaleng-kaleng, kita bawa semua hal. Jadi kita sudah harus siap barang mau kemana. Ya, saya sih tidak pernah takut dengan, tapi ya sudahlah. Ya ini apa lagi? Oh mau tutup toh? Biasanya itu dong taruh ini dulu, ya. Tapi ini datang lagi nih mau apa lagi? Tapi ini ingatkan saya untuk saya tutup cepat. Tapi saya itu mau apa ya? Buat WA group begitu, kepala Bapeda dan kepala Bapeda. Tidak apa-apa kalau mau tanya sama orang. Pak, ini bagaimana? Kemarin saya panggil bupati-bupatinya, nanti saya mau kasih uang. Tiba-tiba saya dengar laporan apa? Hanya 3 kabupaten saja ya? 3 kabupaten saja yang bisa bawa barang itu. Kabupaten apa saja? Kabupaten mana saja? Paniai, Intan Jaya, dan Timika saja yang ini. Yang lain tidak ada. Mungkin nanti urusan dengan Bappenas supaya dong dari Jakarta. Jadi apa? Yang 3 itu terima kasih banyak. Yang 5 yang lain itu ya kalau yang ketua Bapeda tidak datang saya mungkin kurangi. Bukan mungkin. Itu sudah rekam toh, kurangi supaya bupatinya dengar. Ya. Sudah. Kita juga perlu barang itu kok. Hanya karena kita berpikir bagaimana bisa bangun Papua Tengah ini ke depan dengan baik.
Saya pikir itu saja. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Luar biasa 2 hari ini kita maksimal. Jangan sampai orang datang di Nabire untuk hanya daerah panas saja. Kalau yang di pedalaman-pedalaman nih, tinggal di pedalaman dingin, datang ke sini sudah daerah panas, jadi kita datang. Tapi bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana kita merumuskan, kita merencanakan, dan kita membangun negeri ini ke depan. Saya berharap Musrembang kali ini menjadi momentum di gubernur definitif. Kalau yang PJ kan lapor ke Jakarta, saya tidak lapor, saya lapor ke masyarakat. Karena yang pilih saya masyarakat, bukan Jakarta. Kita gubernur, bupati definitif itu bosnya masyarakat. Jadi tidak ada yang bilang, itu Jakarta, tidak ada urusan dengan Jakarta. Jadi kita urusan langsung dari rakyat. Rakyat sekolah, rakyat punya kesehatan, rakyat punya rumah, rakyat punya jalan, rakyat punya air bersih. Ini yang kita urusan hari ini. Ya. Karena kalau rakyat tidak dapat apa-apa, kita diturunkan. Kalau PJ, Jakarta tidak sedang bisa turunkan. Jakarta senang lanjut, walaupun tidak bangun. Kalau di kita tidak, masyarakat tidak senang, kita diturunkan. Jadi tanggung jawab kita adalah bertanggung jawab sama Tuhan dan bertanggung jawab sama rakyat. Begitu. Jadi hal-hal yang kemarin kita bicara, siapa yang tidak mau kalau Nabire ini jadi kota besar? Ada yang tidak mau kah? Ibu kota provinsi. 2 tahun kita sulap besok ini. Saya mau sulap 2 tahun kota Nabire. Jadi kalau Bapeda bilang Nabire mau bangun, bukan Nabire dia akan bangun. Saya yang bangun Nabire besok. Ya. Kita akan sulap kantor gubernur ini, kantor-kantornya. Bagaimana kota ini yang pencurian banyak, bawa motor, itulah kamu yang pedalaman datang ini apa? Kasih tahu masyarakat kalau Nabire harus pakai helm. Ya. Ini kepala batu ini bisa bahaya ini. Ya. Nabire sudah ibu kota provinsi, bukan yang kampung yang seperti dulu. Nabire milik semua orang hari ini. Nabire dihitung hari ini menjadi provinsi yang suatu saat menjadi provinsi barometer di tanah Papua ini. Jadi yang gaya-gaya kampung itu tidak pakai sendal baru bawa motor, tidak pakai helm baru bonceng 3, 4, terus kalau ditabrak lawan lagi kembali, itu stop. Maksudnya Bapak Ibu tolong kasih tahu ke gereja-gereja bahwa Nabire sudah kota besar. Nabire sudah bukan milik kita, milik kita semua. Begitu. Saya pikir itu. Terima kasih banyak. Terus pesan satu lagi sebelum selesai. Ada orang Mei itu, Moni, dua suku ini sudah, yang selalu pikir tuh kecil-kecil saja. Itu dia tidak bisa, itu bawa akas tinggal. Itu orang kecil yang pikir barang itu. Kita pikir tuh bagaimana jalan ini jadi, bagaimana bangunan jadi, bagaimana sekolah bagus dibangun di Nabire, bagaimana kota ini jadi besar, bagaimana mall ada. Ini yang kita harus berpikir hari ini. Jadi kalau Bapeda hanya pikir-pikir nanti air udah jalan desa ini bagaimana kita, itu bukan Bapeda. Bapeda itu berpikir yang besar untuk perencanaan yang besar ke depan. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun waktu kita tidak ada, atau waktu kita sudah pensiun dari pemerintahan atau politik ini, kita melihat anak-anak kita akan berdiri tegak dan mereka bilang apa? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Mei 2025, dulu orang-orang tua saya di pemerintahan, mereka merencanakan sesuatu yang besar, jadi hari ini kita berdiri tegak. Kamu maukah tidak? Saya maulah. Kalau orang bicara legacy, kita tinggalkan legacy, kita tinggalkan nama baik. Seperti yang di bahasa Inggris itu. The past was memory. Jadi dia akan ingatkan kita
masa lampau itu, untuk bagaimana ke depan. Jadi saya sih percaya bahwa kita berpikir yang besar saja. Ada yang protes, nanti monorail tidak jadi. Dulu Jakarta juga dong mimpi baru jadi hari ini. Iya, dulu gubernur Jakarta tuh dia bangun-bangun memang tidak jadi, tapi gubernur berikut Ahok jadi. Anies lanjutkan. Ini yang namanya bermimpi ke depan, supaya kita buat yang besar ke depan. Orang kecil berpikir yang kecil, orang besar kita berpikir yang besar. Iya. Ada yang pesimis. Saya tidak pernah pesimis dalam hidup ini. Saya tidak mau pesimis. Yang saya kerja itu harus pasti jadi, begitu. Walaupun saya tidak buat, tapi suatu saat adik-adik bisa buat. Pemimpin yang ganti kita bisa buat ke depan, begitu. Jadi saya berharap momen ini, momen kesempatan hari ini tanggal 9 menjadi momen kebangkitan bagi kita orang Papua Tengah, bukan hanya sekedar musrembang, tapi ini peletakan fondasi Papua Tengah menuju Indonesia Emas 2045 dan seterusnya 40 tahun, 50 tahun ke depan. Maka itu dengan sambutan ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua yang kita sudah bicarakan di Musrembang RKPD Provinsi Papua Tengah tahun 2026 di Nabire ini, dan secara resmi saya menutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua Tengah yang telah menutup rangkaian acara kita pada sore hari ini secara resmi. Selanjutnya, untuk mensyukuri segala kemurahan Tuhan dan kelancaran acara kita ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Hengki Elkana Bonsavia. Kepada Bapak disilakan. Mari kita berdoa untuk menutup semua rangkaian Musrembangda RKPD Provinsi Papua Tengah tahun 2022 mulai tanggal 8 kemarin dan hari ini terakhir. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, dulu kami tidak terpikir kalau Nabire jadi Provinsi Papua Tengah. Nabire kota kecil, Nabire tidak masuk hitungan menurut manusia. Tapi Nabire ada di hati Tuhan. Nabire ada di rancangan Tuhan. Maka hari ini, kalau kami bisa ada bersama-sama dengan gubernur definitif dan wakil gubernur dan sekda, bahkan semua OPD yang ada hari ini bersama semua pejabat-pejabat yang ada di 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah hadir hari ini dan duduk di tempat ini karena kehendak Tuhan. Maka dengan kepala tertunduk dan hati terangkat kepadamu ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang punya rancangan yang baik, kami berdoa sebagai manusia. Kami merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Meminta dengan sangat di hadapan-Mu ya Tuhan, biarlah rancangan-Mu yang turun atas Musrembangda RKPD pada kemarin tanggal 8 dan hari ini tanggal 9 Mei 2025.
dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang memampukan kami semua, dan kami punya penolong yang sanggup menolong kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan hari ini kami optimis bersama dengan Tuhan. Nabire bisa. Bersama dengan Tuhan, Provinsi Papua Tengah bisa. Bersama dengan Tuhan, Provinsi Papua Tengah bangkit. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Ugatamin nauto, ugatamin nauto. Awetako ena agapida. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hengki Elkana Boun Sofia yang telah membawa kita di dalam doa. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kami undang bangkit berdiri, menyanyikan lagu Tanah Papua.
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Tengah beserta Bapak Ibu hadirin, kita telah sampai pada penghujung acara penutupan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Selanjutnya sebelum meninggalkan ballroom ini, kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai penutup rangkaian acara kita, dan kita hanya akan melakukan foto bersama dari arah depan, dan kepada rekan-rekan media, humas, kami persilakan untuk menempatkan diri di depan. Kami mohon kesediaan Bapak Gubernur beserta tamu undangan hadirin untuk berdiri. Mohon izin pimpinan, aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Salam komando. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Selesai. Bapak Ibu hadirin kami persilakan duduk kembali. Dengan ini acara kita penutupan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 Jumat 9 Mei 2025 selesai. Koyao, Orosao, Wiwao, Amakanie, Kinaonak, Saipa. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Dan kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah beserta tamu undangan hadirin, kami persilakan untuk dapat meninggalkan tempat acara ini. Selanjutnya kami dan beserta seluruh panitia dan tim mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan permohonan maaf jika dalam pengucapan dan tindakan kami kurang berkenan kepada Bapak Ibu undangan hadirin sekalian. Terima kasih. Untuk kami informasikan bahwa materi bisa diambil atau bisa di-scan dari barcode yang telah ditampilkan di Videotron. Sekali lagi untuk Bapak Ibu hadirin dan peserta Musrembang RKPD Provinsi Papua Tengah tahun 2026, untuk materi dapat diambil atau di-scan dari barcode yang telah ditampilkan di Videotron di depan panggung. Terima kasih.